Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 14 November 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, bacaan ini menggambarkan seorang yang menderita sakit buta. Lalu dia berseru kepada Tuhan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menyuruh diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita maknai dalam Injil suci ini? Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, Injil ini membimbing kita agar hidup kita tidak ditentukan oleh omongan, oleh pendapat orang. Kita harus menentukan hidup kita. Jangan biarkan orang lain menentukan hidup kita. Jangan biarkan omongan orang itu mempengaruhi hidup kita. Kita harus punya kepribadian karakter yang kuat agar hidup kita semakin bertumbuh. Karena kalau kita setiap kali mendengarkan omongan orang, bukan berarti kita tidak peduli dengan omongan orang. Namun kalau kita sungguh hanya mendengarkan orang, kita akan didikte oleh orang. Kita akan menjadi pribadi yang tidak punya pendirian. Kita akan menjadi pribadi yang hanya ela-elu, hanya kesini kesana, tidak punya pegangan dan prinsip hidup. Nah, semoga kita sungguh mau menentukan hidup kita ini tanpa banyak terpengaruh oleh omongan orang. Yang pertama, kita harus berani menjadi pribadi yang berani, tidak mudah menyerah. Mungkin banyak orang yang mengatakan, "Kamu bisa apa?" Kita buktikan, "Aku bisa." Lalu yang kedua, menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, tidak mudah meleot. Mungkin kita mengalami susah, sulit, tidak mudahnya menjalani sesuatu, menjalani kehidupan. Kita berjuang terus, kita lakukan terus sampai berhasil. Kalau belum berhasil, belum berhenti. Nah, yang ketiga, menjadi pribadi yang yakin pada diri ini dan yakin pada Dia, Tuhan kita. Dan semoga ini menjadi kekuatan, karena yakin kepada Tuhan, Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Dan semoga sungguh ini terjadi dalam hidup kita. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Semoga sungguh iman kita makin kuat dan kita menjalani secara nyata dalam hidup harian kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam.
Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.